Shalom. 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 Puji Tuhan. Biarlah kita terus percaya bahwa Allah kita setia, amin. Dalam segala perkara pergumulan hidup kita, Dia Maha Tahu. Dia senantiasa beserta di sisi kita untuk setia menolong kita, mengangkat kita, menguatkan kita. Itu sebabnya tetap berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, di kesempatan ibadah doa kita saat ini, mari bersama kita datang dengan kerinduan menerima hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Datanglah sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Siapkan dirimu sebagai rumah doanya, sebagai penyembahnya. Kita berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesetiaan-Mu yang sungguh teruji, terbukti dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, kami alami. Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan baru setiap hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih buat mujizat yang ajaib setiap hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami datang segenap jemaat-Mu. Dengan kerendahan hati inilah kami semua, rumah doa-Mu, penyembah-Mu Bapa, kami datang dengan kerendahan hati inilah kami layakkan kami semua, perkenankan kami semua oleh kuasa darah-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua. Sidang jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan semuanya, Roh Kudus Allah dicurahkan untuk menguasai, untuk mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu sukacita konsentrasi kami tolak dia, usirkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Hati kami, pikiran angan-angan kami Tuhan, biarlah Engkau genggam ya Roh Kudus. Kami datang saat ini siap untuk memuji Engkau, membesarkan, menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah peduli. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Mengapakah harus terjadi kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara, haleluya, ini iman kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan
tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti, Kau peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah tak akan pernah dibiarkannya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Tuhan, inilah pengakuan kami, Kau yang paling mengerti atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, dan Engkau yang paling setia dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya seberapa banyak pun perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhanlah penolong kami yang setia. Seberapa banyak pun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak mundur Tuhan, kami tidak menyerah Tuhan. Kami tetap memandang kepada Yesus, penolong kami yang maha kuasa. Kami tetap memandang kepada Yesus yang punya tangan kanan penuh kemenangan, yang siap untuk menopang mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama datang menyembah Tuhan. Mari, hanya Dia penolong kita yang setia. Dia maha tahu, Dia paling mengerti setiap keperluan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah
yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, Dia Yesus, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, sekali lagi hendak penolong yang selalu setia. Haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Angkat tanganmu jikalau kau mau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh haleluya. Tuhan Yesus penolong sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi kita akan menyembah Dia penolong kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Kami tetap percaya Kau setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Sembah Dia. Jikalau Dia penolongmu, sembahlah Dia. Dia penolong yang setia. Kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kau Tuhan, sumber pertolongan kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam kekuatan yang Kau karuniakan Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami harapkan. Haleluya. Oh, inilah kami Tuhan.
Ini kami Bapa penyembah-penyembah-Mu. Ini kami Bapa rumah doa-Mu. Kami datang memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, karena tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang hidup, hanya Kau Tuhan yang benar, hanya Kau yang ajaib. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus. Kau Tuhan dan Raja kami, Kau Tuhan dan Raja kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru, kasih setia-Mu Tuhan selalu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu, bersyukur buat semua penyertaan-Mu, bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh begitu banyak perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib, yang perkasa, yang mulia di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, dan setiap hari kami mau terus bersyukur Tuhan, karena hanya Kau yang layak terima setiap penghormatan, pengagungan kami Tuhan. Haleluya, karena hanya Engkau yang punya kasih setia yang ajaib, yang kekal, kasih setia yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap berdiri bagi yang kuat berdiri. Persiapkan hatimu. Banyak yang kau perbuat. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami mau untuk siap mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini, supaya kehidupan kami semakin meningkat di dalam kehidupan rohani ini Tuhan. Sehingga saatnya nanti kami boleh bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan di saat Engkau datang kembali kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau dapati kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin dosa, ampuni Tuhan, supaya pada kesempatan ibadah doa ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-kuasa yang masih mau berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman-Mu.
membuat bimbang firman dan juga Bapa penolakan atas firman, kami kembali menggunakan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mengganggu kami dalam pemberitaan firman. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kembali bagi kita sore malam hari ini untuk kita ada di dalam ibadah doa. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah memperingati kenaikan Tuhan ke surga dan kita sudah tahu, kita sudah belajar kenapa dia harus naik ke surga. Ya, kita sudah mempelajari itu dalam PA, ya. Dan sekarang kita juga mau tetap belajar, ya, di mana ya, setelah kenaikan Tuhan ke surga, murid-muridnya itu kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul satu tempat untuk berdoa untuk menanti yaitu janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang juga nanti akan kita peringati dalam ibadah raya minggu depan ini tanggal 23 untuk merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan mereka berkumpul selama 10 hari, mereka bertekun di dalam doa, ya, sampai menanti pencurahan Roh Kudus itu. Demikian juga dalam gereja-gereja, yaitu di dalam saat memperingati kenaikan Tuhan sampai yaitu Pentakosta 10 hari, ya, itu gereja banyak yang ada doa, ya, saat-saat masih ibadahnya masih bisa di tempat, ya, itu ada doa 10 hari disebutkan di situ berdoa, ya, untuk menanti curahan Roh Kudus. Tapi buat kita sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan, ya, kita harus tetap berdoa, ya, terus, ya. Tapi tidak hanya 10 hari, ya, kita berdoa terus, ya, sampai selamanya, ya. Untuk itu sore malam hari ini kita kembali diingatkan untuk kita mengerti tentang doa, ya, tentang doa. Kita semua bisa berdoa, ya. Tapi mari pengertian doa, ya, ada beberapa tingkatan tentang doa. Di dalam 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ini mengenai doa jemaat. Ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di dalam ayat ini kita melihat ada 4 tingkatan doa. Ya, ada 4 tingkatan doa. Ini saya pernah singgung pada kesempatan yang lalu. Ada 4 tingkatan doa. Yang pertama adalah doa permohonan atau doa permintaan. Ini semua, ya, kita lakukan itu, ya. Doa permohonan atau doa permintaan, ya. Sentralnya adalah kebutuhan kita. Jadi kita berdoa, mohon, ya, dan permintaan, ya, untuk kebutuhan kita, ya.
Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, Injil Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi kalau firman Tuhan itu tinggal dalam kita, ya, dan kamu tinggal di dalam aku, ya, artinya kita terus seperti cara menempel pada pokok anggur yang benar, dan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, berarti menjadi iman. Maka minta apa saja itu akan menerimanya. Jadi syaratnya supaya doa permintaan ini dijawab oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Itulah menjadi iman. Prosesnya supaya firman tinggal dalam hati kita itu yang pertama jelas. Mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan sekedar, tapi mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tekun, sampai mengerti firman. Ya. Itu di kepala, akal, pikiran. Mengerti firman, sampai percaya yakin kepada firman Tuhan. Dan dipraktik, itulah iman. Di saat kita percaya akan firman di dalam hati kita, maka saat itulah firman tinggal di dalam hati kita. Jadi permohonan doa dengan iman. Ya. Jadi kalau doa permohonan dinaikkan dengan iman dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Kalau kita hanya puas dengan doa permohonan, maka tingkat rohani kita hanya seperti Bartemius. Ya, Bartemius ini buta, duduk, ya, di pinggir jalan. Ya, hanya minta terus. Ya, minta terus. Mungkin memang banyak berkat orang lewat, ya, memberikan berkat. Banyak berkat yang diterima, tapi tidak tahu jalan ke surga, buta. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tingkat doa yang kedua, ya, adalah doa syafaat. Ya, doa syafaat. Doa syafaat ini sama jenisnya dengan doa permohonan tadi, tapi sentralnya bukan untuk kita sendiri, tapi sentralnya adalah untuk kebutuhan orang lain. Ini. Jadi doa permohonan kebutuhan kita, tapi juga tingkatkan kita juga doa syafaat. Sentralnya kebutuhan orang lain. Contohnya yaitu doa syafaat untuk keluarga, doa syafaat untuk gereja atau sidang jemaat, ya, sampai antar gereja supaya kita bisa satu. Ya. Juga doa syafaat untuk pemerintah yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit oleh karena pandemi segala macam, yaitu dampaknya itu kita doakan. Supaya apa? Supaya bisa tenang. Supaya bisa tentram. Kalau kita doa pemerintah, ya, semua, ya, kita bisa tenang. Kita bisa tentram dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, doa syafaat ini juga masih belum cukup. Harus ditingkatkan lagi. Jadi doa permohonan tadi tingkatkan, doa syafaat juga, ya, ditingkatkan, tapi doa syafaat ini juga harus ditingkatkan, yaitu yang ketiga adalah doa ucapan syukur. Ya.
Doa ucapan syukur ini sentralnya adalah ya, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Contohnya kita mengucap syukur karena mungkin yang kerja gajinya naik. Ya, bagi hamba Tuhan mengucap syukur oleh karena jemaat, juga ada jemaat yang baru mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu artinya yaitu yang pertama ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah berbuat sesuatu kepada kita. Dan mengucap syukur arti yang kedua itu mengakui bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Apapun itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi seringkali kalau belum diberkati kita malah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Tuhan mengajak mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala kondisi. Karena ini kalau bisa berdoa ucapan syukur atas segala yang Tuhan. Mungkin kalau kita melihat, kita mengucap syukur oleh karena sudah diberkati oleh Tuhan. Tadi gajinya naik dan sebagainya, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ini bagian ucapan terima kasih kepada Tuhan kan Tuhan sudah berbuat sesuatu kepada kita ini. Tapi seringkali ya, kita tidak menyadari mungkin berkat-berkat ya tadi secara jasmani ya itu tadi ya tidak atau belum kita terima, tapi seringkali kita lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan nafas? Nah, nafas ini, ya, oksigen berapa harganya kalau dihitung? Tapi seringkali kita tidak menyadari kita sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan kenyamanan dan lain sebagainya. Seringkali kita lupa. Tetap bersungut-sungut karena fokus kita itu yaitu hanya berkat-berkat yang secara jasmani saja. Padahal yang lain itu kita bangun pagi, ya, nafas, segar semua, diberikan kesehatan itu berkat dari Tuhan. Sehingga kita mengakui bahwa semua adalah pekerjaan Tuhan ini. Jadi jangan kita bersungut-sungut. Nah, kemudian saudara dikasih Tuhan, ya, doa ucapan syukur ini itu juga perlu ditingkatkan. Ya. Karena ada yang mengucap syukur kalau Tuhan berkati. Ya. Kalau enggak mengucap syukur. Tapi saudara dikasih Tuhan, mengucap syukur itu bukan sekedar dengan perkataan atau juga dengan doa ucapan syukur. Tetapi ada satu tindakan. Bukti kalau kita diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, ya kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, yang Tuhan sudah berkatan kepada kita. Tapi saudara dikasih, ada satu wujud, bukan saja mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati. Tapi ucapan syukur itu ada satu tindakan, yaitu tindakannya setia, tekun dalam ibadah pelayan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara dikasihkan ya ucapan syukur. Fokusnya tadi yaitu berkat yang Tuhan sudah terima, ya. Maka itu bukan sekedar dengan
kata-kata ucapan, tapi tindakan. Kehidupan yang mengucap syukur sudah diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan kesan oleh Tuhan, yaitu lewat ibadah yang ada. Itu bukti mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ibadah yang ada, pelayanan membuktikan itu adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Sudah diberkati dan diberi kekuatan, bahkan mengundang teman-teman ya untuk mengucap syukur, tidak salah. Tapi yang lebih penting mengucap syukur buktinya adalah yaitu datang kepada Tuhan, ya, setia, tekun dalam ibadah dan juga dalam pelayanan kepada itu ucapan syukur yang diwujudkan kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, baru tingkat selanjutnya yang keempat yaitu doa penyembahan. Doa penyembahan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, 1 Timotius 2 ayat ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Di sini istilah menadahkan tangan itu menunjuk kepada penyembahan. Menadahkan tangan ini menunjuk pada penyembahan. Di dalam Mazmur 141 ayat yang kedua, Mazmur 141 ayat kedua, biarlah doaku adalah bagimu, kata pemazmur, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ukupan itu adalah bicara mesbah dupa emas. Kalau dalam Berang Suci itu bicara tentang doa penyembah seperti sore malam hari ini. Sentralnya apa? Sentralnya adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi kita datang di dalam ibadah tanda mesbah dupa emas, yaitu doa dan penyembahan. Sentralnya pribadi Tuhan sendiri. Jadi di saat kita ada kebutuhan atau tidak, ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Kalau dikatakan kita itu menyembah, menjadi penyembah, sentralnya pribadi Tuhan sendiri. Jadi kita ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Dan di saat kita ada atau tidak ada berkat, kita juga tetap menyembah Tuhan. Jadi tidak ada sentral yang lain, hanya pribadi Tuhan. Diberkati dan diberkati tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Sentralnya itu pribadi Tuhan. Maka kapan saja, di mana saja, situasi kondisi apa saja, mungkin sakit, mungkin sudah sakit parah, tetap bisa menyembah kepada Tuhan. Amin. Di setiap saat, tidak tergantung kebutuhan-kebutuhan, tidak mendoakan yang lain, tapi sentralnya yaitu pribadi Tuhan. Sehingga kapan saja, di mana saja, situasi kondisi apa saja, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Tuhan tetap ada di mana saja. Amin. Kita tidak perlu berdoa di satu tempat khusus, di atas gunung khusus. Tapi Tuhan tetap ada di mana saja. Doa penyembahan ini merupakan tingkatan doa yang tertinggi.
Tadi dikatakan doa laki-laki. Ya, artinya doa yang kuat, laki-laki menandatangannya. Laki-laki bicara tentang kekuatan. Doa laki-laki artinya doa yang kuat, bagaikan asap dupa harum yang bisa menembus masuk ke hadirat Tuhan. Ada ya, ukupan tadi yang berbau harum sampai kepada Tuhan. Nah, apa? Syarat doa penyembahan yang kuat dan berkenan kepada Tuhan bagaikan asap dupa harum yang naik ke hadirat Tuhan. Syaratnya Yohanes 4, 23, 24. Injil Yohanes 4, 23, 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ya, syarat doa penyembahan yang kuat berkenan kepada Tuhan yang pertama didorong. Doa itu didorong oleh kebenaran, yaitu firman dan Roh Kudus, atau didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Ini sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus itu. Ada dua bentuk. Firman panggilan untuk membawa kita percaya Yesus dan diselamatkan. Bentuk yang kedua, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang menyucikan kehidupan kita mulai dari hati kita, sehingga kita bisa menyembah kepada Tuhan. Hati yang disucikan bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah doa penyembahan harus dinaikkan dengan kesucian. Tadi laki-laki menaikkan doa tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini menunjuk hati yang disucikan. Hati yang sudah disucikan, saudara dikasihi Tuhan. Ini syaratnya. Jadi syaratnya penyembah yang kuat berkenan. Yang pertama firman pengajaran urapan Roh Kudus, ya itu yang harus ada pada kita, ya, sehingga dalam kehidupan ini juga mengalami penyucian itu. Dari dosa. Jadi, Matius 15 ya, Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada 7 dosa di dalam hati yang harus disucikan tadi. Tadi pikiran jahat. Kalau banyak prasangka buruk, maka kita akan kering dan tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, karena banyak prasangka-prasangka. Pembunuhan, sama dengan kebencian, sampai kebencian tanpa alasan. Ya. Itu contohnya seperti kakak-kakak Yusuf, ya, membenci Yusuf. Ya. Ini saudara yang terjadi. Ya. Itu harus disucikan. Perzinahan, percabulan, pencurian, sampai mencuri milik Tuhan, ya, mencuri milik sesama, ya, dan lain sebagainya. Ya.
Kalau pengajarannya palsu, maka penyembahannya juga palsu. Ini harus disucikan. Sumpah palsu, ya, sama dengan berdusta. Hujat, menjelekkan orang lain, memfitnah, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gosip-gosip yang tidak baik, sampai bisa menghujat Tuhan, menyalahkan pengajaran yang benar. Nah, ada 7 hal. Angka 7 itu menunjuk 7 lampu pada pelita emas. Pelita emas itu ada 7 lampunya. Jadi kalau hati diisi dengan 7 dosa tadi, maka hatinya ini gelap, pelitanya padam. Sehingga tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Sedang di dalam Matius 5 ayat 8, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau 7 dosa disucikan dari hati, maka mata hati kita terang, sehingga kita bisa melihat Tuhan, artinya bisa menyembah Tuhan dan tidak terpaksa menyembah Tuhan. Sampai senang atau gemar menyembah kepada Tuhan. Kalau saat-saat ini kita terpaksa dalam menyembah Tuhan, nanti waktu Antikris berkuasa juga akan dipaksa untuk menyembah Antikris. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita di hari ini. Syarat doa penyembahan yang kuat, yang berkenan kepada Tuhan yang kedua atau B, Daniel 6 ayat 11, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi tidak goyah, tetap melakukan itu sekalipun ada ancaman dan sebagainya. Ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang seru. Berkata ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini saudara dikasihi Tuhan. Daniel tetap dalam ancaman, tapi tetap melakukan doa, menyembah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setelah raja di sini, setelah raja itu datang, apakah Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jadi kedua ada doa penyembah dinaikkan dengan ketekunan, enggak dong-dong, tapi terus dengan ketekunan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada, tidak dibatasi, harus di tempat ini, harus itu dan lain sebagainya. Di mana saja kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan dimanapun kita berada, Tuhan ada. Contohnya tadi Daniel berdoa bukan di gereja, bukan tempat ibadah, tapi dia tadi sudah berdoa di rumah. Tapi sekarang dia di gua singa,
Ya. Daniel berdoa di gua singa dan doa Daniel juga dijawab oleh Tuhan. Buktinya Daniel nggak dimakan singa. Yunus berada di tempat yang paling rendah, ya, di perut ikan. Doa Yunus juga dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi dimanapun doa, penyembahan, fokusnya kepada Tuhan. Di mana saja doa yang benar tadi, ya, hati yang suci akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi, ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, bicara tentang ketekunan itu juga berarti kuat dan teguh hati. Tekun terus, berarti kuat dan teguh hati. Ya. Kuat dan teguh hati artinya yang pertama, kita tidak mau dihalangi oleh apapun juga untuk menyembah Tuhan. Seperti Daniel, nggak bisa dihalangi dimanapun dia menyembah Tuhan. Di gua singa menyembah Tuhan. Ya, itu tekun berarti kuat dan teguh hati. Tidak mau dihalangi oleh apapun juga di saat menyembah Tuhan. Ya, baik, ya, dihalangi oleh waktu, dihalangi oleh keadaan, ya, itu enggak bisa menghalangi itu. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, termasuk tidak bisa dihalangi dengan doa yang belum terjawab. Tetap tekun, kuat dan teguh hati. Kalau doa belum dijawab, maka Tuhan sedang menguji kita. Contohnya, Daniel tetap tekun menyembah Tuhan, baik di gua singa maupun saat-saat dia diberkati itu. Tetap berdoa. Kuat dan teguh hati arti yang kedua, yaitu tidak mau dialihkan kepada yang lain. Tidak gampang beralih. Ya, atau beralih kepada yang lain itu. Ya. Kalau kita masih gampang beralih atau berpaling kepada yang lain, maka ini bukti bahwa hati kita tidak kuat, tidak teguh. Di sini contohnya, ya, dulu, ya, penyembahan Daniel mau dialihkan kepada penyembahan palsu, yaitu penyembahan kepada Raja Darius itu. Ya. Tetapi sekalipun dimasukkan ke dapur api tadi, yaitu Sadrak Meshach Abednego, tetap menyembah kepada Tuhan. Nggak bisa dialihkan. Sekalipun ada ancaman, nggak bisa dialihkan. Ya. Saat penyembahan Daniel mau dialihkan kepada penyembahan tadi Raja Darius, tapi Daniel yang didorong oleh firman pengajar yang benar tetap kuat dan teguh menyembah kepada Tuhan. Artinya bagi kita adalah kita tetap menyembah Yesus, Sang Raja segala raja dan mempelai pria surga. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7, ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desok air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Kita menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Ya. Dia Raja di atas segala raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya.
raja tadi. Penyembahan Raja Danius beda. Tadi tidak menggunakan haleluya. Saudara baca kisahnya itu nanti. Kalau kita menyembah dengan kata haleluya berarti itu bukan penyembahan kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau tidak, ya. Kalau tidak menyembah dengan haleluya, haleluya, berarti bukan penyembahan kepada Yesus, tetapi kepada raja yang lain. Ya. Mari saudara dikasih Tuhan. Ya. Semuanya itu diatur oleh pengajaran, di mana firman pengajaran itu adalah pribadi Yesus yang adalah kepala. Kalau kepalanya sama, maka pelayanannya sama. Ya, firman pengajarannya, kepalanya, komandonya sama, maka pelayanannya sama, dan suara penyembahannya juga sama. Kalau kepalanya satu, maka tubuh juga satu. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang kita, ya, syarat yang ketiga, ya, dalam doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi yang ketiga ini dikatakan penyembahan yang didorong oleh kerendahan hati dengan mengaku bahwa kita hanya tanah liat. Tadi istilah masuklah, marilah kita sujud menyembah Tuhan. Istilah masuk ini merupakan penyembahan yang lebih dalam, masuk, bukan di luar, masuk. Ya. Berarti merupakan penyembahan yang lebih mendalam. Berlutut di hadapan Sang Pencipta. Ini menunjuk kerendahan hati kita ini. Kalau kita berlutut di hadapan Tuhan Sang Pencipta, berarti kita ingat bahwa kita hanyalah tanah liat. Karena Dia menciptakan kita dari debu tanah liat. Artinya mengaku bahwa kita tanah liat. Mengaku tanah liat artinya mengaku tidak layak. Karena banyak dosa, karena banyak kesalahan, banyak kekurangan, sehingga kita tidak layak. Ya. Yang kedua, ya mengaku tanah liat artinya tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan, Sang Pencipta. Dan yang ketiga, tidak berharga apa-apa. Ya. Tanah liat itu hanya diinjak-injak, hanya untuk diinjak-injak. Ayub bisa mengaku tanah liat setelah Ayub mengalami ujian habis-habisan, seperti diinjak-injak. Tapi bagi kita tidak perlu menunggu sampai dihajar habis-habisan seperti Ayub. Kita masih ada kesempatan, ya, mengaku bahwa kita tidak berharga apa-apa. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi jari ini, ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub dia hajar habis-habisan karena dia merasa benar sendiri, bahkan lebih benar dari Tuhan. Ini kesombongannya Ayub ini.
Jadi kalau kita sombong maka masih mengandung yaitu unsur kebenaran diri sendiri. Kalau kita mau diinjak-injak maka kita akan tumbuh subur. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Pelayan kita semakin subur. Ya. Seperti halnya dengan tanah yang keras. Kalau diinjak-injak, kalau dicangkul atau dibajak akan semakin subur. Nah, demikian juga saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mau diinjak-injak, ya, kita akan tumbuh subur. Pelayanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menghasilkan buah yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hasilnya apa? Tadi ada ya 3 hal ya, dalam penyembahan yang kuat berkenan kepada Tuhan, didorong oleh pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Yang kedua, dinaikkan dengan ketekunan. Sehingga menunjukkan kita kuat dan teguh hati, tidak mau dihalangi oleh apapun juga untuk menyembah kepada Tuhan, dialihkan kepada yang lain, enggak mau itu. Ya. Sampai kita menyembah Yesus sebagai Raja, di atas segala raja, atau sebagai mempelai surga, dengan suara, haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, didorong oleh kerendahan hati dan kita mengaku bahwa kita tanah liat ya, yang tidak layak, tidak mampu apa-apa, tidak berharga apa-apa. Hasilnya Ayub 42 ya. Tadi ya. Hasilnya kalau seperti Ayub tadi ya, bisa merendahkan diri ya. Hasilnya pertama buat kita. Tangan belas kasihan kemurahan Tuhan mengatup mulut singa. Tadi ya, lecet pun enggak. Ya. Tangan belas kasihan kemurahan Tuhan mengatup mulut singa. Secara jasmani Tuhan melindungi dan memelihara kita di tengah-tengah kemustahilan seperti saat ini kita menghadapi banyak hal mustahil. Ini seringkali begitu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau menyembah dengan benar tadi, dengan tekun, ya, dan dalam kerendahan hati, maka tangan belas kasihan menutup mulut singa. Artinya secara jasmani Tuhan melindungi, memelihara di tengah kemustahilan. Secara rohani kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Hasilnya yang kedua yaitu tangan kemurahan Tuhan mampu menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan kita dipermuliakan oleh Tuhan. Contohnya tadi Daniel. Kita sudah lihat kekuatan hatinya, keteguhan hatinya, tetap menyembah Allahnya itu. Ya. Hasilnya yaitu tangan kemurahan mampu menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan. Contohnya seperti Daniel, yaitu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi saat itu. Padahal sudah diancam dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena dia tetap menyembah tidak kepada Tuhan dan tidak mau dialihkan, maka hasilnya yaitu secara
kemuliaan, menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, contohnya dan ya mendapat kedudukan bukan malah ya, langsung terus ditaruh di gua sehingga, tapi diangkat. Bahkan bukan diangkat dari ya gua sih, tapi justru diangkat tadi ya. Diberi kedudukan yang tinggi, kita juga nanti akan diangkat, terus diangkat, yaitu masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semakin nanti diangkat, pelayan siap. Dan yang ketiga, tangan belas kasihan kemurahan Tuhan mampu menjadikan kita jadi baik pada waktunya Dia. Seperti saat Tuhan menciptakan manusia Tuhan dan Tuhan mengatakan jadi baik. Ya. Seperti Ayub dijadikan baik 2 kali oleh Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan hasil yang ketiga, tangan Tuhan mampu menciptakan kita menjadi baru. Sekalipun sedikit demi sedikit. Tapi saatnya sampai sempurna seperti kembali kepada ciptaan mula-mula sehingga kita bisa terangkat di awan-awan dengan satu tubuh dan satu suara. Haleluya. Sehingga kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua di awan-awan permai. Seperti Dia akan datang kembali seperti Dia naik. Murid punya melihat sampai Yesus naik, ya, tertutup awan-awan. Dikatakan Dia akan datang kembali seperti itu. Artinya Dia akan datang kembali juga di awan-awan yang permai. Dan kita yang sudah menjadi ciptaan baru ini, menjadi ciptaan seperti ciptaan semula, akan juga terangkat ke awan-awan dengan satu tubuh, satu suara apa? Haleluya. Kita bisa siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Tuhan memberkati kita. Biar di hari-hari ini kita banyak untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Tingkatkan ya, tingkatkan ya, doa bukan jam-jam doa, tapi tingkatkan doa sesuai apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita pujikan pujian, suara penyembahan ya, dalam satu kesatuan bagaikan desau air bah. Haleluya. Haleluya Yesus. Silakan jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dari atas kembali. Haleluya. 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 Haleluya.
jemaat yang dikasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Dengan begitu jelas Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yang membuka mata hati kita, yang pada umumnya kita banyak berdoa hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi. Tapi malam hari Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk meningkatkan doa kita ini. Itulah saudara dikasih Tuhan, sampai yaitu tingkat yang keempat, doa penyembahan. Baik dalam situasi apapun, dimanapun, diberkati Tuhan atau tidak, kita tetap menyembah kepada pribadi Tuhan, sehingga tidak terhalang apapun. Itulah yang seringkali kita alami. Tapi malam hari ini Tuhan memberitahukan dan menekankan supaya kita bisa semakin meningkat sampai doa penyembahan yang tertuju hanya kepada pribadi Tuhan sendiri. Haleluya Yesus. Untuk itu serahkan keberadaan kami hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Contoh Daniel, Sedra, Mesha, Abednego tetap mempertahankan, tidak mau dialihkan, tetap menyembah. Karena satu bukti yang nyata, mereka diangkat oleh Engkau. Bukan saja diangkat dari keterpurukan, tetapi justru diangkat lebih sampai berhasil dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pujikan pujian ini 2 kali. Nanti Bapak Pendeta Samuel akan berdoa untuk mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita 2 kali, dan terakhir kurnya 2 kali. Mari sedang jemaat dikasih Tuhan, kita pujikan sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara, angkat 2 tangan kepada Tuhan, angkat 2 tangan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu seruan penyembahan dalam kesatuan seluruh umat kelak dikumandangkan bergema di bumi, di sorga Tuhan.
Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah Tuhan penyembahan surgawi yang kami mau terus Tuhan serukan, panjatkan, naikkan di hadirat. Itu sebabnya biarlah firman-Mu yang terus telah mengingatkan kami, khususnya malam hari ini, bagaimana begitu pentingnya bagi kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, menjadi penyembah-penyembah yang sejati, seperti firman Tuhan sudah contohkan, layaknya bagaikan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Bagaimana penyembahan mereka benar-benar teruji sampai pada mereka dihadapkan antara hidup dan mati. Mereka tetap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pergumulan hidup kami, biarlah setiap penderitaan daging kami ini Tuhan, bukan membuat Tuhan kualitas penyembahan kami, ketekunan penyembahan kami menurun, berkurang, bahkan hilang Tuhan. Tetapi justru disitulah momen, disitulah saatnya kami membuktikan siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan. Apakah kami sebagai penyembah yang benar atau bukan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini firman-Mu sudah Tuhan menegur kami, untuk kami mau bersama berjuang, untuk kami terus Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Itu sebabnya mampukan kami Tuhan setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, untuk kami bisa menang atas semua itu, sehingga penyembahan kami hari ini berkenan, lebih berkenan lagi esok hari, dan seterusnya sampai Tuhan datang. Penyembahan kami Tuhan lebih berkenan, lebih memuliakan, lebih meningkat lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa berkat firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini sidang jemaat-Mu sudah menerima berkat firman Tuhan ini. Kami membuka hati, kami mau menyerahkan diri, kami mau Tuhan menyatakan kami mau berjuang dan kami mau menjadi penyembah-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Sampai benar-benar penyembahan kami bersatu memuncak di sorga nanti, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mempelai surga kami Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu siang dan malam. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Terima kasih Gembala kami yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat firman pada malam hari ini. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga bukakan firman-Mu secara ajaib Tuhan berlimpah di tengah-tengah kami di tempat ini. Berikan terus karunia kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu untuk terus bisa bersama-sama di jemaat-Mu Tuhan, merawat, memberi makan rohani kepada sidang jemaat dalam setiap kebutuhan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan biarlah malam hari ini kami sidang jemaat pelayan-pelayan-Mu mau mengambil satu sikap dan komitmen untuk terus meningkat di dalam doa-doa ini sampai doa penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena ini adalah menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah mereka masing-masing. Engkau yang akan memberikan kekuatan di tengah-tengah keluarga masing-masing untuk dapat menjadi penyembah-penyembah Tuhan, sehingga ibadah-ibadah yang ada terus diikuti Tuhan sampai bisa melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi lewat sakit penyakit ini Tuhan, Engkau sedang memberikan kesempatan untuk dapat hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kuasa-Mu akan bekerja dengan nyata Tuhan, sehingga mengingatkan kepada kehidupan ini akan Engkau hanya berharap dan menyembah kepada Engkau saja Tuhan. Tidak bisa
digantikan dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang ada dalam pekerjaan, usaha dan semua, Engkau juga tetap memelihara, melindungi, memberkati Tuhan, seperti janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami pelayan-pelayan-Mu, baik yang malam hari ini melayani ataupun yang terjadwal dalam ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Untuk itu Engkau tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk situasi keadaan baik di negara kita seutuhnya ataupun di tempat kita sekitarnya, supaya yaitu COVID-19 itu semakin mereda Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk meredakan Tuhan. Namun Engkau mampu untuk melindungi setiap kami Tuhan, yang kehidupannya berada dalam tangan-Mu, mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu, sehingga perlindungan itu akan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Malam hari ini limpahkan berkat atas kami Tuhan, yaitu damai sejahtera, kasih karunia dilimpahkan atas kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya nanti kita ikut ibadah. Demikian juga dalam ibadah raya tanggal 23, di mana kita memperingati Pentakosta, juga disertai dengan perjamuan suci, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. Amin.